Nah, cara mendapatkan ilmu, Al-Imam Asy-Sya'bi beliau mengatakan yang pertama adalah binafyil i'timadi. Kalau sedang menuntut ilmu, tinggalkan mengandalkan diri, tapi serahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuhu innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Siapa yang bertawakal kepada Allah, pasti Allah cukupi. Itu yang pertama. Yang kedua, kata beliau, wasiru fil bilad. Kalau mau dapat ilmu, pergi keluar, cari guru, belajar dimanapun. Selama ajarannya benar, cari, tuntut. Sehingga Nabi isyaratkan utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun ke Cina. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang baik disuruh tuntut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqa ilal jannah. Siapa yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Al-Imam Sya'bi juga mengatakan, Al-Imam Sya'bi mengatakan, disebutkan dalam kitab Jami'ul Bayanil Ilmi wa Fadlih oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar, beliau mengatakan, lau anna rajulan safar min aqsa Syam ila aqsal Yaman liyasma'a kalimata hikmatin ma ra'aitu safarahu da'. Seandainya ada seseorang, dia berangkat untuk menuntut ilmu, mulai dari dia berasal dari ujung negeri Syam, dia pergi ke ujung Yaman, itu perjalanan 1 bulan lebih, hanya untuk mendengarkan satu ilmu saja, satu nasihat hikmah saja, maka saya melihat perjalanannya itu tidak sia-sia. Al-Imam Al-Isfaraini mengatakan, lau anna rajulan safar ila Sin hatta yahsula kitab tafsir Ibni Jarir lam yakun kathira. Seandainya kalian pergi ke negeri Cina, zaman dulu mereka menganggap Cina itu paling jauh dari Arab. Orang-orang terdahulu menganggap Cina itu paling jauh jika jaraknya dimulai dari Jazirah Arab. Kata Al-Imam Al-Isfaraini mengatakan, seandainya kalian pergi ke Cina, ke tempat yang paling jauh, hanya untuk mendapatkan kitab tafsir Ibnu Jarir, maka itu tetap murah harganya, tidak sebanding dengan harga kitab Ibnu Jarir At-Tabari. Nabi Musa alaihissalam seorang nabi, Allah suruh pergi cari guru. Gurunya adalah Nabi Khidir alaihissalam. Disebutkan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi yang lahir tahun 544 Hijriah, meninggal 606 Hijriah, dalam kitabnya Mafatihul Ghaib, bahwa gurunya Nabi Musa yang Allah perintahkan untuk pergi berangkat mencarinya adalah Nabi Khidir. Wa isqala Musa li fatahu la abrahu hatta abluga majma'al bahrain au amdi hukaba. Kata Nabi Musa, ketika Nabi Musa berkata kepada muridnya, yaitu Nabi Yusa bin Nun, saya akan terus keluar pergi, berangkat, tidak akan berhenti sampai ketemu dengan guru yang berhenti di antara 2 lautan, atau saya akan berjalan terus berabad-abad asalkan saya bisa menemukan guru. Al-Imam Ibnu Ruslan mengatakan dalam kitab Zubat, man lam yakun ya'lamu dha falyas'al, man lam yajid mu'alliman falyarhal. Jika kita tidak tahu dalam satu masalah agama, tanya kepada yang tahu. Dan jika tidak mendapati guru, berangkat cari guru. Falyarhal, berangkatlah untuk mencari guru. Ibnu Khaldun juga mengatakan dalam kitabnya Muqaddimah yang lahir tahun 732 Hijriah, meninggal 808 Hijriah, beliau mengatakan, ar-rihla fi talabil ilmi wal liqa'u masyikhati ziyadatu kamalin fi ta'allumi. Berangkat keluar tempat tinggal kita, kita tinggalkan tempat tinggal kita, kita keluar belajar. Nanti kalau sudah kuasai bisa pulang.
keluar belajar dan bertemu dengan para guru itu menambah kesempurnaan belajar. Kata Ibnu Khaldun rahimahumullah. Al-Imam Syafi'i juga mengatakan, dengan kita berangkat hijrah menuntut ilmu, kita akan dapatkan ilmu. Sebagaimana beliau sebutkan dalam kitab beliau Diwan Al-Imam Syafi'i, tagarrab anil autan fi talabil ula wasafir fa fil asfari khamsu fawaidi. Berangkatlah kalian untuk mencari kemuliaan, karena di dalam hijrah, berangkat, rihlah itu ada 5 faedah. Yang pertama, tafarruju hammin, menghilangkan kesempekan, sedih dalam hati dihilangkan dengan kita safar. Yang kedua, iktisabu ma'isatin, bisa mendapatkan pekerjaan atau rizki. Yang ketiga, ilmun, bisa mendapatkan ilmu. Yang keempat, adabun, mendapatkan adab. Yang kelima, suhbatu mazid, mendapatkan sahabat yang baik dengan kita safar. Ini yang pertama. Jadi yang pertama untuk mendapatkan ilmu, kata Imam Sya'bi, adalah mengandalkan diri sendiri. Yang kedua, sir fil bilad, berangkat keluar kampung halaman. Fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah, bertebaranlah kalian di bumi dan carilah karunia Allah. Kemudian yang ketiga, sobrun ka sobril himar. Jika kita ingin menuntut ilmu, dan ini bisa dipakai juga dalam konsep bisnis. Orang kalau mau berbisnis pakai 4 konsep ini juga bisa. Mau lakukan segala sesuatu yang baik, kita gunakan 4 kunci yang diajarkan oleh Imam Sya'bi, maka insya Allah itu akan tercapai. Yang ketiga, sabar. Kasobril himar, sabarnya sama seperti sabarnya keledai. Keledai ini hewan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran 5 kali. Pertama, Allah sebutkan di surat Al-Baqarah, wanzur ila himarik, lihatlah kepada keledaimu. Walinaj'alaka ayatan linnas, kami akan jadikan keledaimu bukti tanda kebesaran Allah bagi manusia. Ini keledainya Nabi Uzair alaihissalam. Juga Allah sebutkan di surat Al-Jumu'ah, mathalul ladzina hummilu taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himar yahmilu asfara. Perumpamaan orang yang membawa kitab Taurat atau orang yang membawa kitab suci, kemudian dia tidak mengamalkan isi kitab tersebut, maka dia bagaikan himar, keledai. Di ayat yang lainnya Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Mudaththir, ka'annahum humur, seakan-akan mereka seperti keledai orang-orang kafir. Ayat berikutnya juga Allah sebutkan di surat An-Nahl, wal khail wal bighal wal hamir litarkabuha wazinatan. Kuda, bigol. Kalau bigol ini kawin silang antara kuda dan himar. Kuda dan himar dikawin silang, lahirlah anaknya namanya bigol. Wal hamir, hamir keledai, himar. Allah ciptakan untuk kalian menggunakan sebagai transportasi. Wazinatan, juga sebagai perhiasan. Kemudian di surat Luqman juga Allah sebutkan kata himar. Waqsid fi masyik waghdud min sauti inna angkaral aswat la sautul hamir. Kalau berjalan, perbaguslah cara berjalan, sederhanakan cara berjalan. Kalau berbicara, pelankan suara, jangan terlalu keras, karena seburuk-buruknya suara adalah suara keledai, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah sebutkan 5 kali dalam Al-Quran. Nah, Imam Sya'bi mengambil filosofi kalau mau sukses, sabar seperti keledai. Keledai itu sabar. Dia itu kalau dikasih muatan lebih berat dari badannya, dia terima. Walaupun dia merasakan begitu berat, tetap dia akan berjalan. Walaupun berjalannya tidak secepat kuda, dia berjalan melangkah, tidak pernah loncat. Kalau kita letakkan kayu di depan, dia tidak loncat, pelan dia.
pelan tapi pasti. Dia sabar, tidak protes. Kalau kuda berbeda, walaupun kuda berlari kencang, tapi jika kita kasih muatan lebih besar, muatannya berat, dia akan berontak. Tidak mau dia. Tapi kalau himar, dia diam, dia sabar. Jalan dia. Nuntut ilmu begitu, sabar, nggak boleh instan. Mau sukses juga untuk duniawi juga begitu, butuh proses. Kita hanya melihat ketika orang sudah jadi, tapi jarang melihat prosesnya. Harusnya orang berakal dia tanya, prosesnya bagaimana ini? Bukan, bagaimana sekarang jadi begini? Prosesnya bagaimana sehingga bisa jadi seperti ini? Prosesnya bagaimana sehingga bisa jadi seperti itu? Sabar seperti himar. Dan himar ini punya keistimewaan. Di antaranya himar ini tunggangannya para nabi. Nabi Muhammad SAW punya tunggangan himar dua ekor. Punya namanya Ya'fur sama Ufair. Itu tunggangannya Nabi himar. Waktu Nabi meninggal mereka jadi gila. Nabi meninggal, ini himar jadi gila, masuk ke dalam sumur, mati. Punya bigol juga namanya Duldul. Bigolnya Nabi namanya Duldul, hadiah dari Raja Muqawqis di Mesir. Nabi kasih nama. Berarti sunnah kalau punya hewan peliharaan kasih nama. Tapi jangan kasih nama Abdurrahman, kasih nama yang lain. Kasih nama bisa, karena Nabi punya hewan punya nama. Onta juga punya nama Qaswa. Himar juga punya nama Ufair, Ya'fur. Bagol juga punya nama Duldul. Nabi Uzair dalam Al-Quran juga kendaraannya himar. Kenapa selalu disebutkan orang bodoh? Jangan bodoh kayak himar. Orang sering marah karena himar ini memang di satu sisi sebenarnya himar ini tidak bodoh, dan sebenarnya himar ini tidak malas. Biasa dinisbatkan kepada himar hewan yang malas karena jalannya pelan. Tidak, dia hanya kelihatan malas karena tetap dia kerja. Barang yang kita suruh dia bawa tetap dia bawa walaupun lama. Emang karena fitrahnya begitu, jalannya lambat. Kalau kita pernah lihat langsung di Jazirah Arab bagaimana tuh himar. Mungkin kalau kita pakai kendaraan ini dari sini mau ke Gamalama itu bisa berjam-jam, jalannya pelan. Tapi dia punya kelebihan tadi, sabar. Itu yang harus kita ambil. Kemudian di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Nabi mengatakan, kalau kalian mendengar suara ayam, minta kepada Allah anugerah, karena ayam melihat malaikat. Jika kalian mendengar suara himar, maka mintalah perlindungan kepada Allah, karena dia melihat syaitan. Ini hadis sahih. Nabi SAW bersabda demikian. Ternyata secara iptek, ilmu pengetahuan, ini hadis ini sudah terbukti. Ayam itu punya mata. Dalam ilmu zoologi, ilmu tentang hewan, ayam punya mata ini dia seperti inframerah. Bukan inframerah, ultraviolet namanya. Jadi tajam dia. Dan dia kalau cahaya itu bisa menangkap dengan matanya. Ayam. Nabi katakan ayam melihat malaikat. Malaikat diciptakan dari apa? Dari cahaya. Himar tidak bisa melihat malaikat. Karena himar punya mata itu sudah diteliti, dia merah, inframerah. Nah, inframerah ini hanya bisa melihat satu muatan yang bukan bersifat cahaya tapi bersifat api. Jin diciptakan dari apa? Dari api. Itu sudah dibuktikan secara ilmu pengetahuan. Nabi sudah menyatakan 1000 tahun lalu, kalau kalian mendengar ayam bersuara, doa kepada Allah, minta rahmatnya Allah, minta anugerah Allah. Kenapa? Ayam itu melihat malaikat. Namun jika mendengar suara himar, minta perlindungan kepada Allah, karena himar melihat syaitan.
Sadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sungguh benar apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tentang himar. Jadi sudah 3 ya. Ini terakhir. Yang keempat adalah bukurun ka bukuril ghurab. Kalau mau dapat ilmu, kalau mau sukses dunia, mau sukses akhirat juga, mau sukses mendapatkan ilmu, mulailah belajar di waktu pagi sudah keluar. Jangan waktu pagi tidur. Beda kalau sudah proses itu sudah dilalui, kemudian dia tidur pagi, tidak masalah. Seperti guru-guru kami banyak tidur pagi. Habis subuh tidur. Ada yang bilang ini hadis mengatakan habis tidur habis subuh tidak boleh tidur. Nanti itu kalau kalian. Mereka malam-malam begadang sholat. Sholat. Sehingga habis subuh tidak kuat tidur. Pahala. Kalau malamnya begadang foya-foya, habis subuh tidur, itu yang kena hadis tersebut. Jadi lihat kondisi. Ya, hadis itu tidak hanya secara tekstual tapi juga kontekstual harus dipahami. Nabi punya doa, hadis riwayat Abu Daud yang lahir tahun 202 Hijriah, meninggal 275 Hijriah. Nabi berdoa, Allahumma bakir li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan untuk umatku di waktu paginya. Jadi kalau waktu pagi kita sudah mulai aktivitas, maka kita dapat doanya Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi biasa melakukan sesuatu hari Rabu. Kalau memulai segala sesuatu, biasa Nabi lakukan di hari Rabu. Mau mulai berbisnis, mulai hari Rabu. Mau mulai usaha, mulai hari Rabu. Kenapa hari Rabu yang dipilih oleh Nabi? Karena cahaya Nabi diciptakan di hari Rabu. Kalau cahaya ini diciptakan hari Rabu, maka hari Rabu jadi berkah karena sebab penciptaan Nabi Muhammad SAW. Maka mulai pada hari Rabu. Dan juga Nabi katakan, kita ini harus pagi-pagi, ya, Imam Sya'bi mengutip, pagi-pagi sudah keluar sebagaimana burung gagak. Burung gagak itu kalau keluar sebelum subuh sudah keluar. Burung gagak. Burung gagak ini namanya ghurab. Dalam Al-Quran Allah sebutkan 2 kali dalam Al-Quran. Di antara ayatnya Allah Ta'ala berfirman, فَبَعَثَ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَّهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ. Allah mengirim burung gagak menggali-gali tanah untuk memperlihatkan kepada anaknya Adam bagaimana cara menguburkan saudaranya. Pernah saya bahas tentang masalah tersebut. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi bersabda, "Lau tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakumullah. Lau tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakumullah kama yarzuqu tayra yaghdu khimasa wa yaruhu bitana." Hadis riwayat Tirmidzi dalam sunannya yang lahir 209 Hijriah, meninggal tahun 279 Hijriah. Nabi bersabda, seandainya kalian tawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenar-benarnya, pasti Allah akan berikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah berikan rizki kepada burung yang pagi hari dia sudah terbang. Jadi mau dapat rizki itu mudah, startnya pagi hari. Lihat toko yang buka jam 8 dengan buka jam 12. Kira-kira yang untung mana? Yang 8. Jam 12 buka, tutup jam 4 sore. Ini yang toko satu jam 8 buka, tutupnya dekat maghrib. Mulainya pagi, berkah. Ya, an-naum, yang tidur di waktu pagi yurisul faqra, mewarisi kefakiran. Jika malamnya tidak digunakan di dalam ketaatan, tapi kalau dalamnya ketaatan, di waktu malam dia belajar, waktu malam dia tahajud, maka paginya yang dia tidur pahala. Kenapa? Dia terhindar dari maksiat. Tidur jika kita niatkan untuk menjaga diri kita dari maksiat, tidur kita pahala. Tidur yang kita niatkan untuk mengembalikan kekuatan agar bisa taat kepada Allah, tidur kita pahala. Tidur yang kita niatkan untuk menjaga diri kita daripada fitnah, tidur kita pahala. Jadi semua letaknya di tidur. Nah, ini 4 kunci yang dimana kita bisa mencapai ilmu tersebut atau kesuksesan yang disampaikan oleh Imam Sya'bi. Yang pertama adalah tawakal kepada Allah. Yang kedua adalah
pergi ke negeri, sirul ilal bilad. Yang ketiga adalah sabar seperti sabarnya himar. Dan yang keempat itu adalah pagi hari sudah keluar seperti burung gagak.